Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi di pelajaran matematik hari ini. Baik, tidak berpanjang kata, marilah sebelum kita memulai pelajaran, sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, sebagai informasi dasar, apa sih itu koordinat kartesius? Maka akan dijelaskan di slide selanjutnya. Koordinat kartesius adalah koordinat yang diberikan untuk mengenang seorang ahli matematik sekaligus seorang filsuf dari Prancis yang bernama René Descartes. Dia menemukan suatu peran grafik yang menggabungkan antara aljabar dan geometri. Nah, penemuan inilah yang sangat bermanfaat dalam perkembangan ilmu matematik selanjutnya di dunia sampai saat ini. Baik, kita lanjut tentang apa itu bentuk dari koordinat kartesius. Nah, mungkin kamu sudah pernah lihat kali di buku-buku atau di media-media tentang bentuk koordinat seperti itu, tapi nggak tahu nih bentuk koordinat seperti apa. Ini seperti kita jelaskan. Nah, koordinat kartesius itu adalah merupakan koordinat yang dibatasi oleh dua buah garis, ya. Pertama garis sumbu X atau garis horizontal atau sumbu X, ya kan? Lalu ada garis vertikal atau sumbu Y. Ya. Jadi ada dua garis mendatar adalah sumbu X, garis vertikal adalah sumbu Y. Nah, di sini ada 4 bagian kuadran namanya, gitu ya. Nanti. Nah, perpotongan antara garis vertikal atau sumbu Y dengan perpotongan garis mendatar atau sumbu X ada di titik ini. Nah, ini disebut pangkal koordinat dan diberi angka 0. Ya, di atasnya positif, yaitu sumbu Y positif, di bawahnya sumbu Y negatif, nilainya negatif. Lalu dari 0 ke kanan disebut sumbu X atau angka pada sumbu X yang positif. Lalu dari 0 ke kiri adalah nilai sumbu Y atau nilai Y yang negatif. Jadi ingat, perpotongan antara sumbu vertikal ini atau garis vertikal ini yang kita namakan sumbu Y dengan yang horizontal ini yang kita namakan sumbu X adalah disebut pangkal koordinat. Nah, di pangkal koordinat ini terus angka 0,0. Baik, paham? Jadi ingat ya, 0,0 pangkal koordinat adalah perpotongan antara sumbu Y dengan sumbu X atau pada garis vertikal dengan garis horizontal. Selanjutnya kita menjelaskan lagi tentang bentuk koordinat kartesius. Nah, ada 4 bagian. Kuadran pertama, K1 biasanya disebut. Lalu ada K2, K3, K4. Apa itu K1? K1 adalah di mana nilai sumbu X-nya atau nilai X-nya positif karena dia ada di sebelah kanan 0. Lalu sumbu Y-nya nilainya positif. Kenapa? Karena berada di atas nilai 0. Lalu kuadran kedua di sini nih, yaitu di mana nilai sumbu X-nya di belakang 0 atau sebelah kiri 0, maka dia disebut nilai sumbu X-nya negatif. Di atas 0 ini sama Y tetap kan di atas 0 kan, maka disebut sumbu Y-nya positif. Jadi kalau kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif, kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Lalu kuadran ketiga, yaitu di mana sumbu X-nya sama dengan kuadran kedua, yang masih ada di sebelah kiri 0 atau di belakang 0, maka disebut X-nya negatif. Y-nya juga begitu, karena berada di bawah angka 0, maka disebut Y-nya negatif. Ini salah ya, bukan Y positif, tulisannya salah ini. Jadi X negatif, Y-nya negatif, bukan positif, ini salah. Lalu kuadran terakhir, kuadran 4. Di sini kuadran 4 mengatakan adalah sumbu X-nya adalah di sebelah kanan 0. Berarti dia positif.
positif X-nya. Tapi Y-nya ada di bawah angka 0. Berarti dia adalah negatif. Nah, jadi kita ulang lagi. Kuadran pertama X-Y-nya positif. Kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga X dan Y-nya sama-sama negatif. Ya, ini bukan positif ya, negatif. Lalu kuadran keempat, ini salah ya, kuadran ketiga ya, tulisnya salah. Kuadran keempat di mana X-nya positif, Y-nya negatif. Baik, kita lanjut untuk mengerjakan latihan soal berikut. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada satu soal, kita bisa lihat. Bapak turunin sedikit ini biar kalian baca petunjuknya. Nah, petunjuknya adalah kata sini ya, kata di soal ini mengatakan tentukanlah letak kuadran ya. Tentukanlah letak kuadran gitu. Tentukanlah letak kuadran dan nilai koordinat pada grafik berikut. Nah, kita jawab, kita lihat. Kita jawab di sini langsung, saya jawab langsung ya. Nah, kita lihat. Ada berapa titik? 3 ya. E, F, dan G. Nah, titik E, berapa nilai koordinatnya? Ingat, penulisan koordinat itu didahului oleh namanya angka yang X baru yang Y. Tadi kan dijelasin di awal nih. Penulisan koordinat adalah ya X dulu baru Y. Maka ini kita balik juga sama X dulu Y. Oke, sebelum jawab itu kita dulu tentukan dulu E itu di kuadran berapa? Di kuadran berapa? Berada ya di kuadran berapa, nak? Ini E ini. Dia di sebelah kanan 0, di atas 0. Berarti kuadran berapa? Iya, kuadran 1. Ya. Berapa nilainya, titiknya kita tulisin. Nah, ingat X dulu. Berapa nih X yang kamu tarik ke bawah? Titik ini tarik ke bawah, berapa nilainya? Iya, betul, 2. Kita tulis 2. Lalu tarik ke sebelah kiri, ke sumbu Y. Berapa nilainya? 2 juga, betul, 2. Oke, berarti E itu berada di kuadran pertama dengan koordinat 2,2. Lanjut ke soal kedua. Titik F. F berada di kuadran berapa? Ya, kuadran? Iya. Karena dia ada di X-nya negatif. Ini kan negatif ya, karena sebelah kiri 0. Y-nya positif, berarti kuadran kedua. Berapa nilai titiknya? Ya, kita lihat koordinatnya berapa nilainya. Ini kita lihat berapa nilai kuadrannya, kita lihat ya. Oh iya, X nya berapa? Negatif kan? X nya negatif, berarti negatif 2,1. Betul nggak? Jadi kamu lihat nih, ini X nya kan F ke bawah, ketemu X berapa? Minus 2. Lalu F ke kanan, ketemu 1. Ya, begitu jawabannya. Oke, yang terakhir adalah titik dari G. Nah, G berada di kuadran berapa? G itu berada di kuadran 3. Berapa koordinatnya? Kita lihat 3 negatif semua kan, berarti minus 3, minus di 3. Oke. Aduh, nah kan 0 ya, salah. Nah, 3,3. Paham? Ya, ingat ya, ini. Oke, kalau sudah, lanjut, kita lanjut lagi ke latihan satu lagi. Nah, lukiskanlah katanya gitu kan, ya. Katanya lukiskanlah pada grafik ini letak koordinat berikut. Nah, titik A di mana tuh? 2,3. Di mana 2,3? Di mana 2,3? Ya. 2,3 berarti X-nya 2, 3 sini letaknya. Ya, letak di sini. Nah, ini titik A-nya.
ini A. Lalu B 3,1. Coba copy dulu biar gampang ntar ngambilnya. B nya min 3,1 ya, ini min 3, ini kan 0, min 1, min 2, min 3,1 di mana di sini dekat. Ya kan? Kita copy dulu. Nah, di mana letak min 3,1 di sini? Ingat, ini 0 di sini ya, di sini min 1, min 2, min 3. Lalu yang ketiga min 1,5 sama min 2,5. Ini angka setengah-setengah bisa Pak? Bisa, asal jumlah kotaknya rentangnya tinggi bisa. Kita lihat pertama dikatakan min 1,5, berarti min 1 kan, ini 2, berarti min 1 nya sini. Lalu y nya min 2,5, min 2,5 mana? Sini. Nah, letak sinilah kira-kira. Nah, ini A, ini B, ini C. Lalu D 4, min 2, berarti X nya 4, Y nya minus 2. Ya, 4, ini kan 1, 2, 3, 4 di sini, minus 2 di sini. Oke, jadi ini titik A 2,3, titik B min 3,1, titik C min 1,5, min 2,5, dan titik D 4,2. 4 di sini. Nah, titik garisnya kan ini garis 0, ini garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Oke. Nah, sekarang kamu latihan soal ini petunjuknya, kamu kerjakan di laptop atau di kertas atau di buku. Di laptop bisa kamu simpen, lalu diupload di buku atau di buku tulis, lalu diupload di GCR. Ada dua soal, ini dua soal pertama. Tulis letak kuadrannya, lalu titik di koordinat berapa? Ini ada 3 titik, ada 4 titik A, B, C, D. Nanti kalau gambarnya kurang jelas bisa kamu besarkan ya. Nah, dibesarkan gitu untuk melihat titik-titiknya. Nah, itu ya. A, B, C, D kamu tentukan titik koordinatnya, lalu titikkan kuadran dulu, baru titik koordinatnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dan soal kedua adalah tentang melukis. Nah, kamu suruh gambar ini ada 4 titik A, B, C, D, lalu kamu hubungkan tiap titik itu dengan garis. Setelah itu bangun apa yang terjadi, beberapa luasnya. Oke, hari ini mungkin pelajaran kita sampai saat ini doang. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi jangan lupa tugasnya dikerjakan lalu dikumpulkan di GCR. Oke, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.